Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again untuk update Bitcoin. But this time kita bakal bahas kondisi terkini daripada US stocks juga, karena kita ngelihat ada korelasi positif ya pada pergerakan di US stocks, terutama Nasdaq terhadap si Bitcoin. Jadi kita bakal coba highlight dulu kenapa sih sebenarnya Nasdaq ini memiliki korelasi yang cukup positif. Itu kan jadi pertanyaan ya. Kadang-kadang kenapa orang juga bingung kayak kok Nasdaq-nya turun, Bitcoin-nya ikut turun. Ada apa sih sebenarnya? Oke, pertama kita bahas dari segi logik dulu. Kita harus tahu bahwa Nasdaq ini adalah salah satu saham teknologi di Amerika Serikat. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara soal saham itu kan dianggap sebagai aset berisiko yang diperdagangkan di bursa saham. Nah, kalau misalkan seandainya orang-orang pada cash out pada saham, pertanyaannya adalah kemana mereka akan alirkan uang mereka. Sebenarnya soal ini kita sudah pernah dapetin sebuah clue ya dari salah satu influencer cryptocurrency juga, Alex Mashinsky dari Celsius. Dia pernah membuat statement di salah satu acara televisi, news anchor, maksudnya acara news ya, seperti CNBC atau Bloomberg misalnya. Dia sudah pernah bilang bahwa Alex Mashinsky itu menjual semua stoknya dia, cashing out semua stoknya dia, dan start beli Bitcoin. Jadi teman-teman bisa search aja Alex Mashinsky on Bitcoin, yaitu keywordsnya. Kalian bisa lihat pada saat dia bilang, ini kayak sekitar 1 bulan yang lalu ya, atau ya sekitar 1 bulan lalu lah ini ya, Alex Mashinsky on how Bitcoin will respond ya. This is when Bitcoin will hit 140k according to Alex ya. Dia menjelaskan, let me take a look. Mungkin ini ya, stating that Bitcoin price is not different by technological advancement, tapi sayangnya tetap berpengaruh ya teman-teman ya. Jadi Alex Mashinsky di sini, I'm selling stocks on Bitcoin ya. Jadi Celsius CEO recession to hit the US next year, sell stocks and buy more Bitcoins. Ini yang disampaikan oleh Alex Mashinsky ya, salah satu crypto influencer, juga CEO daripada Celsius Network. Dan ya, apakah ini dilakukan oleh para pelaku pasar di luar sana? Mungkin sebenarnya kalau kita berbicara dari sisi personal ya, dari sisi pribadi, mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal perbankan, soal financial institutions yang berpengaruh terhadap kenaikan suku bunga, itu pasti akan juga terkena dampaknya. Dan mungkin ya mereka-mereka ini, karena kan mereka-mereka ini yang sebelumnya sempat ngepam pada saat kondisi quantitative easing 2020. Nah sekarang posisinya the Fed lagi tarik duit, istilahnya lagi tarik peredaran uang lah ya kita bilangnya, dan mulai mengurangi belanja bond beserta bahkan mengurangi neraca saldonya dia ya, atau kita bilang balance sheet-nya dia, otomatis akan mempengaruhi financial institutions ini. Jadi secara pribadi mungkin banyak influencer di luar sana atau investor di luar sana yang mulai melakukan akumulasi terhadap Bitcoin. Tapi masalahnya saat ini dengan kita ngelihat US stock yang cenderung tertekan, ini juga menggambarkan bagaimana pandangan para investor terhadap kondisi financial market. Dan tentu saja kita nggak ngomongin cuman di saham. Cryptocurrency menurut saya juga sekarang sudah termasuk ke dalam financial market. Walaupun sebetulnya trading cryptocurrency atau Bitcoin itu sendiri dianggap sebagai reserve currency atau calon reserve currency ke depannya. Tapi tetap aja kita perlu perhatikan hal ini, karena ini yang saat ini terjadi dan faktanya mereka cenderung bergerak beriringan. Atau kita bicara soal ini berarti mereka bisa dikatakan dengan korelasi positif. Dan kalau kita perhatikan beberapa company besar yang ada di Nasdaq seperti MicroStrategy itu juga ada megang Bitcoin ya, sekitar 129.000 Bitcoin. By the way, kalian bisa cek ini di CoinGecko ya. Di sini terlihat Bitcoin holdings by public companies. Ada Tesla, ada MicroStrategy, ada Square ya, Square Inc, terus ada Marathon Patent Group, ada Coinbase, ada Riot Blockchain dan kawan-kawannya. Dan ini kalau kalian perhatikan, top 1-nya, top 2-nya itu dari Nasdaq teman-teman ya. Jadi memang ketika saham di Nasdaq turun, mungkin hal ini juga bisa berpengaruh terhadap pergerakan daripada si cryptocurrency sendiri. Bahkan kalau saya bisa bilang, ini top 5 market cap-nya atau bahkan ya top 10 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 company yang asalnya itu dari Nasdaq juga atau terdaftar di Nasdaq juga. Jadi kayak IHSG lah kita bilangnya. Misalkan contoh Garuda
kemudian misalnya Unilever, misalnya BCA, BNI, BRI, dan kawan-kawan itu ada di IHSG. Nah, sederhananya kalau misalkan IHSG-nya turun, biasanya kan disebabkan oleh faktor saham-saham penggerak seperti misalkan BCA, BNI, BRI yang besar-besar. Nah, mungkin pada case saat ini kita lihat ketika Nasdaq drop, berarti big possibility MicroStrategy punya stok juga drop, Tesla punya stok juga drop, dan tentu saja kalau misalkan ini drop berarti kita berbicara ada possibility, even kecil teman-teman, ada possibility bisa jadi mereka sedang cashing out baik itu di saham maupun di Bitcoin. Kita belum tahu. Memang sih secara on-chain data kita nggak ngelihat mereka melakukan penjualan yang begitu signifikan. Akan tetapi ya kita harus pahami juga guys, ada yang namanya manipulasi di sini. Dan kalau kalian percaya Bandar atau Wells bisa melakukan manipulasi, dan why not kita juga percaya hal tersebut gitu. Itu makanya menjadi pertimbangan. Dan kalau kita lihat dari segi Nasdaq hari ini, gak heran ya Bitcoin tiba-tiba turun lagi. Begitu open session New York tadi ya, ini kisaran kalau kita perhatikan 21 Mei per hari ini ya. Oh ini udah jam perdagangan sekarang ya. Saya lupa sekarang udah jam 21, iyalah. Udah tanggal 21, iyalah ya, udah lewat jam 12 soalnya. Ini dari open ini kalau kita perhatikan ini kan sebenarnya ada gap nih teman-teman ya. Nah, begitu open ada gap langsung tertekan dong. Nasdaq turun lagi sampai sekitar 2,5% so far penurunannya. Dan kalau kita zoom out a little bit, ini adalah penurunan dengan angka terendahnya selama diperdagangkan sejak November 2020 ya. Jadi ini adalah yang terendahnya, ini adalah yang lowestnya, dan secara tidak langsung kita bisa katakan bahwa Nasdaq officially per detik ini juga, atau lebih tepatnya beberapa jam yang lalu itu create yang namanya lower low price ya. Kita nggak yakin nih apakah di sini dia nggak bentuk semacam descending broadening wedge pattern yang akhirnya berakhir dengan rebound dan kembali bullish sehingga bisa memberikan nafas juga untuk Bitcoin. Tapi yang pasti per saat ini kita tertekan, dan Nasdaq turun menyebabkan Bitcoin juga turun pada perdagangan yang berbarengan. Jadi kalau kita perhatikan ini, seandainya saya munculkan, dari sini aja ya, mungkin saya munculkan si Bitcoin, BTC, USD, let's say this one ya, kita keluarkan harga BTC, terus kita tambahkan ini menjadi regular ya. Kalau kita perhatikan guys ya, nggak bisa regular kayaknya, berarti kita harus ubah ini jadi percentage. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini berbarengan ya, begitu Nasdaq-nya open ya, kalau kita lihat nih, begitu Nasdaq open set ya, Bitcoin juga tadinya di atas ya, open, lalu turun berbarengan dengan kondisi Nasdaq yang turun, dan sekarang sama-sama mereka sedang tersideways di range bawah, atau lebih tepatnya kalau Nasdaq sendiri di bawah area supportnya. Dan inilah kenapa Nasdaq dan juga Bitcoin itu memiliki korelasi yang cenderung positif. Jadi kondisinya Nasdaq-nya sudah turun sampai minus 2,4%. Pertanyaannya, Bitcoin turunnya kan sekarang 4,3%, tapi dia belum create lower low nih. Jadi kalau kita perhatikan ini low kemarin atau low beberapa hari yang lalu, low beberapa waktu yang lalu, atau lebih tepatnya sepekan yang lalu, dan lowestnya terakhir yang paling rendahnya itu 12 Mei di kisaran $26.000 ya. Ini juga sebenarnya ya balik lagi ya, impact daripada Terra Luna juga waktu itu yang menyebabkan kondisi pasar cukup panik. Dukuan juga dump, jadi pasti akan memberikan pengaruh. Dan mungkin karena Dukuan nggak ada di Nasdaq karena dia di Korea Selatan ya, berarti kita berbicara Nikkei, terus apa ya sahamnya di Korea Selatan, ada Hang Seng, Nikkei, terus Kospi teman-teman. Kospi itu adalah saham indeksnya Korea Selatan tuh ya, Kospi Composite Index. Nah itu mungkin turun, mungkin ya. Tapi kalau misalnya Nasdaq ya enggak dong, karena kan ya Dukuan nggak di Amerika Serikat, dia di Korea Selatan. Jadi itulah pertimbangan yang kita perlu perhatikan saat ini. Kondisi Nasdaq yang sudah create lowest point-nya sejak November 2020, apakah dia akan mempengaruhi pergerakan pada Bitcoin per hari ini ya? Itu yang kita sedang coba perhatikan dan kita sedang coba pantau. Yang pasti so far kalau kita lihat Bitcoin tertekan dan sedang kembali testing terhadap level key supportnya dia atau bullish order block di kisaran range lebih kurang 29.000 sampai 28.700 dan juga sekaligus area ini kita bisa consider sebagai bagian bottom daripada si falling wedge pattern. Nah, yang sedikit menarik kalau kita lihat pada time frame 4 jam dan kita munculkan si exponential moving average, serta saya hilangkan dulu gambarnya biar teman-teman bisa lebih clear. Kita basically hanya mencoba untuk
mendobrak ya, mendorong, menembus exponential moving average, dan ini sudah terjadi sebanyak 1, 2, 3, 4 kali dan masih terreject juga. Jadi memang kita bisa consider exponential moving average ini akan mempunyai peranan penting pada pergerakan Bitcoin selama beberapa waktu yang akan datang, lebih tepatnya besok karena weekend juga, jadi mungkin nggak terlalu banyak aktivitas. Tapi kita ngomongin nanti begitu opening Senin dan Selasa, ini bakal kasih pengaruh yang menurut saya lumayan signifikan dan impactful ya. Nah berikutnya saya juga pengen kasih lihat ke teman-teman ya soal daily pivot ya. Biasanya kan teman-teman pasti tahu ya, kita sering banget discuss soal si pivot ini. Nah teman-teman tinggal search aja pivot. Kalau kalian mau pakai indikatornya itu simple, cari aja pivot point standard, lalu kalian double klik si pivot tersebut. Biar gampang kita ubah di sebelah kanan, terus kita ubah ke monthly ya, karena kita mau ngecek kondisi Bitcoin ya dalam pivot bulanannya dia. Ini kan balik lagi kita udah closing bulanan nih. Nah posisinya ini sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan pivot bulanan, ini kita udah di bawah area support 2-nya dia. Dan kalau misalkan demikian kita masih gagal ketahan, maksudnya gagal untuk bisa rebound, maka next potential target itu adalah di $24.000. Nah sedikit berbeda mungkin dengan kondisi pada weekly-nya. Kalau misalkan kita berbicara weekly-nya, nah ini sedikit berbeda, harusnya support 1 berada di $27.000, dan menjelang closing pivot, closing candle weekly kali ini, kita sama-sama bisa lihat bahwa Bitcoin so far itu bertahan di bawah pivot dan selalu terreject beberapa kali dari area pivot. Dan kalau misalkan closing candle weekly di bawah area $30.757, maka very likely next week kita bakal ngelihat Bitcoin kembali tertekan dan drop lebih rendah lagi dari pergerakan saat ini. Dan kalau misalnya kita tambahkan dengan kondisi pada time frame hourly, kita munculkan kembali chartnya dan kita lihat berdasarkan time frame 1 jam. Kalau 1 jam ya, ini pada dasar kita sudah break daripada kita bilang ini sebagai area support daripada trend line atau symmetrical triangle yang terbentuk, dan kita sudah break. Kalau kalian perhatikan lagi, kita sudah mulai sideways di bawah area tersebut, artinya sedang ada progres konfirmasi di sini ya. Selain daripada itu, saya mau menambahkan juga terbentuk juga yang namanya inverse V formation, dan this time with a very strong momentum ya, sellersnya sangat kuat. Dan balik lagi ini juga pengaruh dari Nasdaq. Jadi pertanyaannya adalah setelah nanti dia pullback, akankah Bitcoin bertahan di bawah trendline ini dan akhirnya terdecline kembali dan drop sampai bahkan testing ke lowest-nya di kisaran 26.000 atau kisaran $27.100 pada pivot time frame weekly-nya dia ya, atau pivot weekly-nya dia, dan itu di support satunya di $27.271 ya. Itu akan menjadi satu perhatian kita untuk saat ini, dengan catatan Bitcoin harus sukses break daripada bullish order block atau protected low di kisaran area 28.600 sampai range lebih kurangnya di 28.200 lah ya, di kisaran range tersebut. Dan breaknya itu nggak bisa yang pelan-pelan ya teman-teman kalau kayak gini. Nah ini saya nggak bilang break, ini mungkin lagi ditahan aja. Tapi kalau misalkan dia posisinya mungkin sedikit pullback and then boom signifikan, nah itu baru kita consider sebagai break yang benar-benar terkonfirmasi. Bahkan kalau terjadi di weekend, menurut saya ini menjadi menarik sekali karena weekend berarti benar-benar didam sekali lagi ya. Itu aja mungkin teman-teman update saya seputar Bitcoin pada malam hari ini. Hopefully it can be very informative buat teman-teman sekalian. Semoga teman-teman di sini semua bisa survive lah ya di bear market ini. Mudah-mudahan teman-teman punya strateginya. Saya juga sudah beberapa kali sharing bagaimana strategi saya melakukan DCA untuk start melakukan investment ya, dalam artian even Celsius atau Alex Mashinsky aja dia juga melakukan yang namanya investment ya terhadap Bitcoin, dan dia mengatakan bahwa kalau kondisi resesi lebih baik dia menghindar dari saham, dan itu memang wajar karena resesi ekonomi itu pasti tekanannya terhadap ekonomi, dan ekonomi tekanannya terhadap daya beli masyarakat, dan otomatis akan mempengaruhi company-company yang ada pada Amerika Serikat ataupun dimanapun ya, termasuk di Indonesia juga sebetulnya. Jadi ya untuk stok mungkin boleh consider untuk mengurangi portofolio. Kita bisa lakukan seperti yang smart kita bilang ya smart money lah ya, atau smart person seperti Alex Mashinsky lakukan. Jadi why not ya, dia sudah memberikan informasi ke kita ya, tinggal kita coba bagaimana mengalokasikan dana atau aset yang kita punya sehingga ya dengan money management yang baik kita juga nggak perlu stres banget, dan yang pastinya harapannya kita sama-sama bisa melewati kondisi yang
ekonomi yang tidak begitu baik ini. Alright, everyone, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy. God bless everyone. Have a nice weekend. Cheers and bye-bye.